Miris itulah narasi paling tepat untuk menggambarkan betapa ganasnya sepak terjang para predator uang negara. Dan tak kala rakyat didera duka akibat bencana, justru dana rehabilitasi dijadikan ajang untuk memperkaya diri. Korupsi adalah perbuatan tercela, tapi mengkorupsi dana bencana jauh lebih tercela. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum, dan juga Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch, persisnya koordinator dari ICW ya. Mas Ade dan Kang Asep, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami. Ke Mas Ade terlebih dahulu, ini korupsi ini benar-benar extraordinary crime ya. Bahkan di penghujung tahun ini, sepanjang tahun 2018 persisnya, ada beberapa kasus yang mengkorupsi dana terkait bencana. Menurut catatan saya ini setidaknya ada 5. Yang pertama sistem penyediaan air minum di Donggala yang terbaru, lalu juga pengambilan jenazah di Serang, pembangunan shelter tsunami di Pandeglang, dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Dumai, dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa di Mataram. Bagaimana menurut catatan dari ICW sendiri? Ya, kalau dibuat tentangnya lebih panjang, justru jauh lebih banyak. Dan ini bukan cuma terjadi di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah. Karena kalau bicara soal dana bencana ini kan sumbernya bisa 3. Ada dari APBN, dari APBD, dan dari masyarakat. Dan dari masyarakat ini yang sulit untuk terkontrol. Dan ya memang ini sangat miris, orang berani bukan cuma menari di atas penderitaan korban, tapi juga ini menambah penderitaan korban. Karena yang kalau dalam petaan kami ini kan, kalau bicara soal dana bencana ini paling tidak ada di 3 titik. Pertama, korupsi terkait dana-dana pra bencana, misalnya tadi shelter tsunami, pengadaan terkait dengan upaya untuk mencegah terjadinya dampak buruk bencana. Yang kedua, pada saat terjadinya bencana ini pada masa tanggap darurat. Ini yang paling banyak, dan ini yang tidak terlalu terkontrol karena orang lebih banyak konsentrasi pada penanganan, untuk menolong orang atau korban gitu ya. Dan yang ketiga, pasca bencana. Ini yang paling banyak kami temukan terkait dengan misalnya hunian sementara atau hunian tetap untuk korban bencana. Dan ya sekali lagi memang ini fenomena yang sangat memprihatinkan gitu ya. Dan kalau dikaitkan dengan korupsi ini memperlihatkan bahwa orang yang melakukan korupsi ini atau koruptor-koruptor ini makin nekat gitu ya. Bukan cuma soal bencana, bahkan kalau kita lihat kasus-kasus terkait dengan agama juga memperlihatkan itu. Iya betul, padahal ancaman hukumannya tidak main-main. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang 20 tahun 2001 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ini ada ancaman hukuman mati. Kang Asep, kira-kira ini bisa terkena nggak nih kasus korupsi terkait bencana ini? Ya, terlepas setuju tidak setuju hukuman mati. Yang penting jenis hukuman mati dianut di Indonesia dan pernah diuji di MK. Jadi sah keberadaannya. Satu itu hal. Nah, sekarang yang kedua, ada undang-undang tipikor, ada kurang lebih 30 jenis undang-undang tipikor. 30 kalau dipres kurang lebih ada 7. Di antaranya kerugian negara, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Ada gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan. Nah, di kasus tipikor yang menyangkut tadi dalam keadaan bencana, kita lihat kalau KPK mendakwa atau mentersangkakan dengan pasal 2, ya hukumannya menentukan. Ya, jadi ancamannya seumur hidup, dapat dalam keadaan tertentu bisa mati. Nah, dan tentu diantaranya bencana tadi kan, bencana, kerusakan sosial, kemudian pengulangan. Nah, jadi kalau seseorang kemudian dijatakan tersangka oleh KPK, didakwa nanti kelak dengan pasal 2, hukum memberikan ruang untuk hukuman mati. Itu legalitas. Satu itu. Tapi dalam praktek selama ini pasti masih seumur hidup, itu jadi Akil Mukhtar kan salah satunya. Dan belum tidak terlaksana. Tapi sekali lagi hukum membolehkan, dan itu membuat ruang, yaitu sekali lagi pasal 2 ya, jadi kerugian negara. Kalau pasal 2 itu keadaan tertentu, kalau misalkan dalam keadaan bencana dia mengkorup, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati. Ruang itu dibuka. Memang ada ruangnya betul. Tapi dalam keadaan bencana tertentu, misalkan kayak kemarin tuh kasus Banten, di kampungnya dia dan kampung saya, ya, ini sama-sama semarga, sorry Rawan. Ada luka secara psikologis. Nah, ada orang juga masuk korupsi tapi pemerasan, jadi nggak bisa. Jadi betul tipikor adalah bisa dihukum sampai hukuman mati, cuman harus pasal 2. Di luar pasal 2 tidak boleh. Karena itu hanya menjelaskan dalam keadaan itu, penjelasan ayat 1 dijelaskan oleh ayat 2. Tapi pasal lain umumnya seumur hidup atau 20 tahun. Baik, kalau misalnya yang pemerasan di rumah sakit, pengambilan jenazah ini bisa kena juga nggak? Karena karena pelakunya ASN. Betul. Gitu. Jadi gini, ya kalau kasus Medan itu karena kasus di Banten itu dikenal pasal 12 huruf E.
Penyelenggara negara kena minimal 4 tahun ya, maksimalnya 20 tahun, terus 200 juta minus 1 miliar. Jadi nggak kena. Sekali yang bisa dikena hukuman mati itu hanya pasal 2. Bedanya apa kasusnya dengan penyelenggaraan? Jadi ada kan tipikor tadi, korupsi itu kan banyak. Nah, jadi gini, gini ada ajas hukum pidana gini. Ajas nullum delictum nulla puna siena. Orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada ancaman pidananya, hukuman pidananya. Nah, dari semua pasal-pasal pikor tadi yang 30 jenis korupsi, sekali lagi hanya only mung sakitu te ayade. Jadi hanya pasal 2 aja lah yang di ancaman mati karena itu menjelaskan karena di pasal 2-nya disebutin kerugian negara, yang negara dirugikan. Ayat Tuhan menjelaskan dia dapat diancam mati dalam keadaan tertentu. Jadi pidana mati ini hanya berlaku untuk pasal 2. Nah, kalau pasal-pasal lain tidak menyebutkan untuk itu. Jadi ketika katakan hukuman mati bisa korupsi, bisa. Tapi kalau pasal 2. Kalau nanti KPK menerapkan bukan pasal 2, ya nggak bisa. Karena orang ancamannya, karena gini, hakim tidak boleh menjatuhkan lebih dari maksimal apa yang ditentukan di undang-undang. Kalau tadi misalkan yang di kasus Banten, ya karena ancamannya maksimal 20 tahun minimal 4 tahun, ya hanya 20 tahun. Jadi kalau hakim berhak menjatuhkan mati salah. Tapi kalau kena pasal 2, hakim boleh menjatuhkan mati. Ini kan ada polemik nih. Kita jatuhkan hukuman mati agar benar-benar jera atau dimiskinkan gitu. Jadi kerugiannya tuh diminimalisir ke Mas Ade terlebih dahulu. Mas Ade lebih kemana nih? Kita dijatuhkan hukuman yang memang seberat-beratnya hukuman yang ada atau memang dimiskinkan saja? Ya kalau kami lihat di asbabun nuzul mereka melakukan korupsi gitu ya. Latar belakang mereka melakukan korupsi kan terkait dengan upaya memperkaya diri sendiri atau memperkaya kelompok mereka. Makanya kemudian yang didorong oleh ICW adalah hukuman maksimal. Hukuman maksimal itu artinya selain hukuman penjara badan, tapi juga soal pemiskinan. Ini yang memang terus-menerus kami dorong karena sekali lagi itu yang menjadi latar belakang orang untuk melakukan korupsi. Kalau latar belakangnya sudah dihilangkan ya orang juga tidak mau senekat ini untuk melakukan korupsi, korupsi terkait dengan agama atau korupsi terkait dengan dana bencana begitu. Jadi itu kalau bicara soal aspek hukum. Kalau Kang Asep sendiri gimana ngelihatnya pemiskinan ini? Dua-duanya bisa. Jadi kalau tadi dimatikan juga kalau kena pasal 2, ya satu lagi tadi yang katakan adik kena pidana denda, uang pengganti, ya bahkan perusahaan bisa dikena dilikuidasi dan seterusnya. Ada lagi yang belum selama ini bisa digugat perdata loh. Nah, digugat perdata tidak hanya yang bersangkutan, termasuk anak, istri, dan keluarga ahli warisnya. Bisa juga? Dibuka oleh undang-undang korupsi. Jadi kalau misalkan orang itu sudah dihukum penjara, ternyata ada harta-harta di samping pencucian uang, langsung selalu dikenakan kumulasi dengan pencucian uang. Nah, ketika orang itu misalkan mati dan sebagainya, jadi jangan harap anak istrinya bisa menikmati. Itu negara bisa menggugat secara perdata. Tapi itu yang belum banyak digunakan. Nah, itu yang belum selama ini mungkin kesibukan sendiri tadi. Artinya selama ini memang hukuman-hukuman dan tuntutan-tuntutan yang dijatuhkan kepada para koruptor itu belum maksimal begitu, sehingga sepertinya tidak ada efek jera dan terjadi lagi bahkan dana bencana di korupsi. Betul. Sekarang masalahnya bukan satu hal sering saya katakan, itu karena mindsetnya para koruptor itu ya lu kan lagi kena sial aja dapat. Nah, itu kan berulang-ulang di DPR berapa orang jumlahnya, di legislatif itu berapa, dari DPRD tingkat sampai DPR, di eksekutif bahkan di yudikatif. Artinya diulang dan waktunya kan tidak jauh berbeda. Ini kan OTT KPK boleh katakan kan kalau selain dan narkoba tiap semester, kalau ini setengah semester kan. Artinya dan mereka kumpul lagi kan tempat yang sama. Dan tempat yang sama juga di Sukamiskin menikmati kenikmatan tersendiri kerjasama dengan oknum LP. Artinya apa? Yang banyak anak koruptor nanti juga hukumannya ringan, fasilitas ringan, apa yang sering dikatakan oleh ICW hukumannya berapa tahun deh? Di bawah rata-rata. Nah, artinya apa? Jadi mereka bukan soal nggak kapok. Mindset mereka tidak pernah mau berubah itu. Kalau selama mereka berubah, yang kena lah temen gue. Tahu besoknya dia kenyawan juga, ketahuan juga dia kena gitu kan. Artinya apa? Selama memang sekali hukuman tidak maksimal, di samping tadi entah mati, entah penjara seumur hidup, entah 20 tahun, tadi tidak pernah dimiskinkan dalam arti kena pencucian uang, atau sekarang digugat cara perdata hartanya supaya dikembalikan kepada negara, ya mereka akan mengulang. Karena apa? Tadi kesempatan mereka untuk duduk di eksekutif, yudikatif, legislatif untuk main kutip. Oke, Mas Ade ngelihatnya seperti apa? Apakah memang seperti kalau tadi pasal 2 aja undang-undang tipikor itu yang tidak pernah diterapkan kan, tidak pernah ada penjatuhan hukuman yang diancam dengan pasal 2 ancamannya mati begitu. Artinya kan betul-betul hukuman paling berat untuk korupsi khususnya dana bencana ini itu macan kertas aja gitu. Iya, itu dia. Dan kalau saya menambahkan sebenarnya yang lain juga yang tidak ada dan tidak membuat koruptor jera adalah hukuman dari masyarakat.
atau sanksi sosial tentu ya. Orang-orang yang melakukan korupsi selain dari hukuman yang tadi disebutkan oleh Kang Asep tidak terjadi. Yang terjadi adalah misalnya kalaupun sudah divonis, vonisnya rendah.